Dari Pak Joko. Nah, nanti kalau ada suara ini Pak di matiin saya. Kalau ada suara-suara yang lain mohon dimatikan aja. Kita mute semua. Ayat ini ya 154 ya, panjang sekarang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, mohon maaf di mute barusan, suaranya sudah keluar, cuman ada backsound-nya barusan. Dicoba lagi boleh Pak Joko? Ya, ini suara backsound yang keluar. Coba suara Pak Jokonya. Ya, suara Pak Jokonya. Ya. Nggak ada, ini cuma backsound aja. Kita cuma dengar suara keresek-keresek aja Pak Joko, mohon maaf ya. Kita unmute ya. Nanti kalau suara yang sudah baik, silakan di unmute. Kita mute dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta taj'alul hazna sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali belajar menerjemahkan Al-Qur'an. Alhamdulillah telah sampai ayat 154 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Ya. Al-ayah. Kita coba. Tsumma apa? Kemudian. Anzala itu menurunkan. Ya betul. Kalau nazala turun, kalau anzala menurunkan. Ya. Satu. Ya. Unzila pakai di UI. Jadi diturunkan. Ya. Jadi ada anzala menurunkan, nazala turun, ada nazzala. Nazzala menurunkan juga, cuman dia pakai tasdid. Nazzala menurunkan. Ya. Kalau anzala juga menurunkan, nazala turun. Kalau nazzala itu menurunkannya sedikit-sedikit. Ya. Al-Quran itu sedikit demi sedikit. Nazzala. Kalau anzala sekaligus turunnya. Kitab selain Al-Quran, anzala pakainya. Nah, menurunkan sekaligus. Kalau nazala turun saja, Al-Quran turun. Misalkan ya, intinya di sini nazala turun. Seperti itu. Kemudian anzala menurunkan alaikum atas kalian. Ini masih berkaitan dengan perang Uhud. Ya. Min ba'dil ghammi, dari setelah al-gham apa? Kesedihan. Ada al-gham, ada ham. Ya. Ham. Nah, gham ini kesedihan dikarenakan sesuatu yang telah terjadi, sedihnya. Ya. Kalau ham itu kesedihan ya, atau kegundah gulanaan lah bahasa kita. Kenapa? Karena sesuatu yang belum terjadi, makanya bahasanya gundah gulana ya. Karena sesuatu yang belum terjadi. Ya, ham. Ya, kalau kita sedih kenapa? Karena nanti mau kayak gini. Nah, itu ham. Sedih kenapa sedih? Karena sudah terjadi. Nah, namanya gham. Hah? Sedang terjadi berarti udah dirasakan juga kan.
Ya, min ba'dil ghammi amanatan. Amanah ini lihat ada a, ada mim, ada nun. Bahasa kita apa? Iya, selain taknya kita buang tidak apa? Aman ya. Amanatan, aman, keamanan. Kita ulangi lagi. Summa, kemudian anzala, menurunkan. Di sini ada wawu nggak? Nggak ada wawu, nggak ada alif panjang. Berarti siapa pelakunya di sini? Dia, ya, dia. Karena subjeknya nggak disebutkan juga di sini. Alaikum atas kalian min ba'dil ghammi, dari setelah gham itu apa? Kesedihan, amanatan, keamanan ya. Nuasan yaitu berupa ngantuk. Nuas ini. Nuas itu ngantuk. Nuas ngantuk. Ngantuk ya. Biasanya kalau santri ya, kenapa apa misalkan nunduk terus, kenapa ya? Nuas sedikit ya. Nuas ya. Yaksha ini apa namanya, mendatangi, atau lebih pasnya iya apa, mendatangi milah bisa ya. Yaksha mendatangi ya, menghampiri, mendatangi ya, seolah-olah dia itu masuk ya, masuk apa bahasa ya, merasuki ya, bahasa yang pas. Yaksha ya. Menghampiri boleh ya. Ta'ifatan, ta'ifah apa? Golongan. Pernah dengar ta'ifah ya, ta'ifah mansurah ya. Segolongan minkum, dari kalian. Masih ingat bahwa semuanya min itu terkadang diterjemahkan dari, terkadang di antara. Di antara itu kan dari sebagian ya. Di antara atau dari sebagian. Nah, kalau dari yang pertama, dari saja itu tempat start from sampai mana ya, dari sini sampai Bandung ya, dari Jakarta sampai Bandung ya. Dari sini sampai pasar. Nah ini dari, atau dari hari apa, dari hari Senin sampai Kamis. Nah itu baru dari biasa ya. Tapi kalau yang satu lagi di antara, biasanya setelah lafal jamak, misalkan minan nas, di antara manusia. Karena nggak semua manusia sedunia nggak ngelakuinnya, tapi di antara manusia, dari sebagian manusia. Nah pertanyaannya di sini, minkum kira-kira mak yang mana? Dari atau di antara pasnya? Di antara. Kenapa? Karena setelahnya lafal kum. Kum itu kan sesuatu yang banyak ya. Kalian, bukan ini, bukan satu dua, banyak ya. Jadi kita terjemahkan apa? Di antara kalian, dari sebagian kalian boleh, di antara kalian boleh. Wa qaifatun, dan segolongan ya. Ini golongannya banyak apa satu? Golongan ya, satu golongan satu jenis golongan ya. Golongan di sini kenapa? Karena nggak ada ani aini ya, nggak ada, bukan pula jama. Qad, sungguh ya, ahammathum. Nah di sini ham itu apa? Ham sedih. Nah kalau ahamma itu menyedihkan, menjadikan sedih ya. Ahammat menjadikan sedih, menyedihkan. Hum, terhadap mereka ya. Anfusuhum, diri-diri mereka. Pertanyaannya, ini ahammat isim atau fi'il Pak? Ahammat isim atau fi'il? Fi'il. Waalaikumsalam. Ahammat itu fi'il. Ciri fi'ilnya mana? Ada ta, apa namanya? Taknis ya, taknis sakinah, taknis jangan diucapkan taknis, ta yang menunjukkan pelakunya itu perempuan di sini. Ini ini ya. Nah, berarti kalau ini fiil harus ada subjeknya. Cari subjeknya, kita cari mana kira-kira? Ada di mana? Anfusuhum, ini. Subjeknya mana? Ini anfusuhum, betul ya Pak Ade. Anfusuhum, kirinya mana? Isim doma setelah mana fiilnya?
ahamma tadi. Jadi kalau kita terjemahkan, diri-diri mereka menjadikan sedih terhadap mereka sendiri. Ya. Jadi ahammathum, atau kalau dari sini boleh ahammathum, telah menjadikan sedih hum terhadap mereka, diri-diri mereka sendiri. Jadi diri-diri mereka sendiri telah menjadikan sedih ya terhadap mereka. Nanti kita jelaskan dulu. Kita ulangi lagi. Nanti insya Allah dijelaskan. Tumma, kemudian anzala, dia menurunkan, dianya kembali kepada Allah. Alaikum min ba'dil ghammi, dari setelah apa gham, kesedihan. Gham itu kesedihan apa? Yang telah terjadi ya. Amanatan, keamanan, nuasan, ngantuk. Yaksha qaifatan minkum. Yaksha, dia yaksha menghampiri atau merasuki juga boleh. Qaifatan, segolongan, minkum, dari di antara kalian. Karena nggak semua kalian, tapi di antara kalian. Ya, kalian di sini adalah orang-orang yang ikut perang ketika itu. Ya. Wa qa'ifatun, dan segolongan, qad ahammathum anfusuhum, tunggu ya, diri-diri mereka telah apa menjadikan sedih terhadap mereka ya. Nah, ini kita lihat maksudnya apa ya, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan atas kalian dari setelah kesedihan amanah, yaitu keamanan. Jadi setelah sedih itu keamanan berupa apa? Berupa ngantuk. Nah, ngantuk. Makanya sebagian ada asar, ya seingat saya ada asar, ataupun ada ucapan para ulama, sebagian ulama kalau ngantuk ketika perang itu kenikmatan, ya kenikmatan dari Allah. Tapi kalau ngantuk ketika sholat itu dari setan. itu ngantuk ketika perang itu dari Allah. Ngantuk ketika ngaji juga sama bisa. Ngantuk ketika sholat, ucapannya sih ngantuk ketika sholat. Sholat juga dari setan. Ya itu dari setan ya, mohon. Iya, masuk. Yaksha qaifatan minkum, merasuki datang terhadap qaifatan, segolongan, minkum, yaitu di antara kalian. Siapakah qaifatan minkum di sini? Segolongan di antara kalian itu para sahabat, orang-orang yang beriman ya. Mereka diberikan rasa ngantuk, sehingga ada yang bersaksi, para sahabat, saya lupa namanya, itu ketika dia melihat ya ternyata hampir semuanya ya, dagunya itu, ini dahi ya, dagu ya, dagu ini nempel ke dada gini ya, semua gini. Kemudian sampai ada yang mengatakan ya, saya termasuk orang yang ngantuk ketika itu. Dia sahabat ada yang bilang seperti itu, saya termasuk orang yang ngantuk, sehingga saya ketika saya berdiri pedang jatuh, saya ambil lagi, ngantuk lagi, pedang jatuh, ambil lagi, ya akhirnya nggak sadarkan diri. Nah, ini ngantuk ini ibarat ya, bukan ibarat sesuatu ungkapan ya, suatu merupakan suatu keamanan. Kenapa? Karena Allah hilangkan kesedihan ya. Bayangkan orang yang, kenapa di sini disebut keamanan ya? Karena orang yang ditimpa musibah gundah gulana, ngantuk berarti dia itu sedang tenang hatinya. Orang yang pikirannya penat ya, saya yakin nggak bisa ngantuk. Ngantuk nggak? Kira-kira secara psikologis ngantuk nggak? Orang banyak pikiran, wah boro-boro kanan kiri nggak bisa. Ini ngantuk ya para sahabat. Ini menunjukkan apa? Kenikmatan dari Allah, rahmat dari Allah. Ya, aman. Megang pedang ya. Kenapa mereka masih megang pedang? Karena takut musuh balik lagi. Ya ini gimana? Kita kalah. Nah. Tapi akhirnya diberikan ngantuk, keamanan. Wa qa'ifatun, dan segolongan, qad ahammathum anfusuhum, sungguh ahammathum anfusuhum,
diri-diri mereka telah menjadikan sedih terhadap mereka. Nah, ini orang-orang munafik ya. Jadi yang tidak bisa tidur ketika itu hanya orang-orang munafik. Nggak bisa tidur, gundah gulana terus ya. Kita lihat lanjutannya. Nggak bisa tidur ya. Nah, mana lagi tadi? Maaf. Atasnya. Ya, yadhunnun ini bo sama nun ya. Don itu apa don? Menduga, mengira. Ya, don. Siapa yang menduga, mengira? Ya waunun mereka menduga, mengira billahi terhadap Allah ghairul haq ya, selain dari hak, yaitu ini ada dugaan, ada kata gon ya, gonan, ada kata ini. Mereka menduga terhadap Allah suatu dugaan ghairul haq ya, selain kebenaran ya. Jadi ada kata dugaan selain kebenaran ya. Dugaan yang tidak benar maksudnya. Gonal jahiliyah, dugaan jahiliyah ya. Seperti ada kata sepertinya di sini. Seperti ya. Ini ada kata dugaan. Ya. Mau tanpa dugaan seperti juga boleh ya. Ini cuman di tafsirnya ada kata gon dugaan ya. Ini di sini gonal jahiliyah memang di dalam gramatikalnya seperti itu. Kita ulangi lagi ya. Yadhunnuna mereka menyangka billahi pada Allah ya, menyangka dengan Allah, menyangka terhadap Allah. Iman dengan Allah, iman terhadap Allah. Jadi bi itu sekali lagi terkadang diterjemahkan apa? Terhadap bukan dengan ya. Ghairul haq ya, selain kebenaran. Jadi dugaannya bukan dugaan kebenaran ya. Dhannal jahiliyah seperti dugaan jahiliyah ya. Yaitu bagaimana ya, mereka sudah dikarenakan mereka meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah meninggal ya, mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong agama ini ya, Islam tuh enggak benar. Nah, itu mereka ya, orang-orang munafik. Yaquluna mereka mengatakan ya, mana ciri merekanya? Ya waunun ya. Mana domirnya? Domirnya wau saja. Ya, namanya apa? Waul. Silakan diucapkan waul jamaah. Waul wau al jamaah. Silakan diikuti waul jamaah. Jadi yang berjamaah, yang punya sifat jamaah itu bukan kita aja, wau juga waul jamaah. Ya, waul jamaah, silakan waul jamaah ya. Tapi ini waunya bukan wau ya, berjamaah sama-sama bukan. Tapi wau ini menunjukkan jamaah, maksudnya seperti itu. Wau satu wau ini menunjukkan jamaah dari laki-laki. Jadi wau ini menunjukkan wau banyak, laki-laki banyak, jamaah dari laki-laki. Kalau namanya jamaah dari laki-laki itu bisa kalian laki-laki, bisa mereka laki-laki. Nah, ini kita bingung. Jadi wau ini mereka laki-laki atau kalian laki-laki. Nah, sama ya ditolong. Karena diawali oleh ya, maka jadinya mereka itu. Jadi kalau dulu di jilid 1 ya waunun mereka. Nah, kalau sekarang karena kita sudah mencoba mempelajari domirnya mana? Wow. Ya. Kalau gitu huruf ya apa? Nah, ini ya itu ya Anita. Ya yang menunjukkan fiil mudhari ya. Dan dia itu yang mengarahkan. Ini wow itu kan bisa mereka laki-laki, bisa kalian laki-laki. Yang mana yang dipilih? Oh, di awali ya, berarti mereka. Bisa dipahami? Di awali tak jadi kali ya. Ya. Di awal liba nggak ada.
Ya, yaquluna mereka mengatakan hal lana hal itu apa? Apakah lana bagi kami ya, bagi kami milik kami maksudnya kami memilih kami memiliki milik kami ya, milik kita misalkan masjid ini milik kita milik muslimin ya. Maksudnya kami memiliki ya. Lana milik kami atau kami memiliki boleh lah. Minal amri dari perkara maksudnya berupa perkara min syai dari sesuatu ya sesuatu pun ya sesuatu pun. Kita ulangi lagi. Yaquluna mereka mengatakan mana domirnya di sini? Wow betul. Waul jamaah. Halana apakah kami milik kami atau kami memiliki minal amri dari perkara atau urusan min syai'in sesuatu. Kira-kira bisa dipahami nggak Pak? Nah ini sastra Arab. Kita mulai. Ini ya apa namanya sastranya tinggi. Halana minal amri ini dari perkara ya dari urusan maksudnya pertolongan. Pertolongan. Ya, pertolongan minal amri dari pertolongan ya, min syai'in ya dari sesuatu pun ya. Maksudnya apa? Mereka berkata, apakah kami memiliki satu pun dari pertolongan? Satu saja dari pertolongan. Ada nggak pertolongan sedikit pun bagi kami gitu maksudnya. Orang-orang munafik ini yakulun waunya waul jamaah ini kan menunjukkan domir ya bisa mereka di sini mereka waunya ya mereka karena diawali oleh ya. Nah merekanya ini kembali ke siapa? Orang-orang munafik ya. Kembali ke yang tadi yang di atas yang apa? Qaifah tadi. Qaifah yang kedua. Halana apakah kami memiliki milik kami minal amri dari apa? Perkara maksudnya pertolongan min syai berupa sesuatu. Jadi sekali lagi, apakah kami memiliki satu pun dari satu pun berupa pertolongan? Nah, seperti itu. Bisa dipahami, Pak? Apakah silakan. Iya, satu pun nih. Nah, ini satu punnya di sini. Syai'in ya. Sesuatu pun, sesuatu pun ya. Berupa pertolongan. Ya. Qul katakanlah innal amro sungguhnya pertolongan ini di sini perkara ya lebih umum ini perkara tapi maksud pertolongan di sini pertolongan ataupun perkara boleh semua perkara kullahu semuanya. Nah kenapa di sini kita terjemahkan perkara bukan lebih spesifik ke pertolongan karena ada kullahu semuanya di semua perkara apapun urusannya lillahi milik Allah ya. Makanya kita kalau berdoa ada ya di WA yassarallah umuroka ya suka ngedoain saudara gitu. Mudah-mudahan Allah mempermudah urusanmu ya. Umuroka. Biasanya itu biasanya itu iya. Biasanya kalau sudah kita lanjut lagi. Ya, cuman biasanya kalau udah ngomong yassarallah umuroka itu mau beres itu Pak. Tandanya itu udah beres mau ditutup. Terakhir biasanya ya. Ya salah. Kita lanjut lagi. Ya Afwan juga bisa terakhir. Kita lanjut lagi. Kul sekali kul katakanlah di sini ada tambahan nggak? Nah kalau tidak ada tambahan fil amar itu siapa? Kamu karena perintah itu bukan untuk orang yang ketiga ya, tapi orang kedua engkau. Ya. Katakanlah olehmu innal amro sungguhnya semua perkara kullahu semuanya lillahi milik Allah. Nah di sini kulnya katakanlah olehmu kamunya kembali ke mana kira-kira? Nabi Muhammad SAW karena ini Al-Quran kan ya turun kepada Nabi Muhammad SAW.
Ya. Yukhfuna, ya. Yukhfuna ini kho sama fa. Ya. Ini wawunya sebagai wawu jamaah. Diawali oleh ya, berarti siapa pelakunya? Mereka. Ini mereka. Ya, wawunya wawu apa? Wawul jamaah. Nah, ini ada kho sama fa. Pernah dengar khofi atau pernah dengar ikhfa? Khofi, samar. Khofi itu samar ya. Ikhfa itu menyamarkan ya. Hah? Itu khofa, fa-nya double. Ya, khofif. Nah, itu baru. Nah, ini khofa sama alif bengkok atau ya. Ya, khofi ya. Nah, ini khofa di sini atau khofi. Nunnya itu dia alamat tanda rofa. Jadi kalau ada lam, nun hilang. Masih ingat ya? Nah, ini nun yang hilang, tanda rofa. Jamakkan fi'il mudhore yang kemasukan nun ini. Ya. Wawu nun, kemasukan wawu nun, alif nun, ya nun. Ya. Apa namanya istilahnya? Af'alul khamsah. Ya. Mudah-mudahan masih ingat lah. Ya. Ya, yukhfuna mereka ikhfa itu menyembunyikan, menyamarkan ya. Boleh menyamarkan, menyembunyikan boleh. Fi anfusim di dalam hati-hati mereka. Merekanya masih kembali ke Taifah yang keberapa? Pertama apa yang kedua tadi? Yang ngantuk apa yang nggak ngantuk di sini? Yang nggak ngantuk ini. Ini merekanya kembali ke Taifah yang nggak ngantuk alias siapa? Orang-orang munafik ya. Yukhfuna mereka menyembunyikan fi anfusihim pada diri mereka ma apa yang la tidak yubedun ini bada itu nampak, abada menampakkan ya. Ini jadi apa? Menampakkan. Yubeduna mereka tampakkan. Mana ciri domirnya, kata ganti merekanya mana? Ada di waw. Tahu dari mana ini mereka wawunya bukan kalian? Ya walau ya. Kalau nunnya tanda apa? Tanda rofa. Ya, tanda rofa. Udah mulai kita pretelin ya. Insyaallah. Ma apa yang la tidak yubduna mereka tampakkan laka padamu. Engkau ini siapa di sini? Nabi Muhammad SAW ya. Yukhfuna mereka menyembunyikan fi anfusihim di dalam diri mereka mala yubduna apa yang tidak mereka tampakkan padamu. Ya, orang-orang munafik menyembunyikan apa yang ya tidak ditampakkan terhadap kita. Kita ulangi lagi sekali lagi di atas. Kul katakanlah olehmu, ciri kamunya mana di sini? Tidak ada tambahan ya. Fil apa namanya? Amar. Innal amro sesungguhnya perkara kullahu semuanya. Nyanya kembali kemana? Ke perkara. Lillahi milik Allah. Yukhfuna mereka menyembunyikan fi anfusihim di dalam diri mereka apa yang la tidak yubeduna mereka tampakkan laka padamu. Yaquluna mereka berkata, mana merekanya? Wawul jamaah diawali oleh ya, kalau diawali oleh ta jadinya kalian ya. Nunnya nun apa Pak? Nun tanda rofa. Biasanya kan domah. Nah, kalau ini ya nun. Lau kana lana minal amri syai'un. Lau sekiranya ya, sebentar saya bawain dulu. Lau sekiranya kana ada ya lana bagi
di sini urusan perkara ya, syai'un sesuatu. Nah, maksudnya urusan perkara di sini yang keduanya maksudnya adalah pilihan. Pilihan. Yaqulun, mereka berkata, laukana lana minal amri syai'un, sekiranya ada milik kami ya dari apa? Al-amri maksudnya perkara, maksudnya pilihan. Ini artinya amr itu perkara, tapi tafsirannya adalah pilihan. Ya, beda. Syai'un suatu pun. Ma kutilna, ma selain apa yang apa? Tidaklah ya qatala membunuh, kalau kutila dibunuh. Siapa yang dibunuh? Nah, kami. Berarti tidaklah kami dibunuh. Ya. Mana kaminya sekali lagi? Nah, ciri dinya mana dinya? UI. Ya, tidaklah kami dibunuh. H pernah kita bahas H. Ya. H. Lupa ya. H itu nih ya. Nih ya. Nih huna itu di sini. Ha huna nih di sini. Nih di sini. Yakul ini ha itu hak tanbih ya. Hak tanbih itu peringatan kalau misalnya lagi bicara, nih ini ya. Nih. Nah, itu haknya tanbih. Yakulun, mereka mengatakan, laukana lana minal amri syai'un, sekiranya karena ada milik kami minal amri dari perkara, ya maksudnya apa? Pilihan, syai'un sesuatu pun, makutilna tidaklah kami dibunuh. Mana ini ciri pasif D-nya mana? UI. Kaminya mana? Nah, ini sebagai subjek yang dibunuhnya. Ha huna nih di sini. Huna itu di sini. Huna. Ya huna. Kalau di sana gimana? Tinggal tambahkan aja Kak. Hunaka. Nah, hunaka. Huna di sana apa? Hunaka. Ya. Kita lanjut lagi. Jadi ini ucapan Taifah yang kedua, masih ucapan orang-orang munafik. Mereka mengatakan sekiranya ada ya satu pun di sini loncatnya Pak. Karena subjeknya, kita terjemah subjeknya. Ya. Sekiranya ada satu pun dari pilihan bagi kami, ya. Jadi kalau ada satu pilihan saja bagi kami, ma kutilna hahuna, tidaklah kami dibunuh di sini karena mereka berperangnya kepaksa. Jadi mereka menyesal mengikut Nabi untuk perang Uhud. Ya. Jadi mereka juga perang. Ya. Akhirnya ya, mereka terpaksa dan menyesal. Jadi bukan orang munafik, masih membicarakan golongan yang kedua tadi, Taifah yang tidak ngantuk tadi. Karena sekiranya ada satu pun dari pilihan, amar itu perkara maksudnya pilihan, ya, lana milik kami, ya, atau bagi kami, ma kutilna hahuna, ya, ma kutilna hahuna, tidaklah kami dibunuh di sini. Jadi nggak bakalan kita kalah di sini ya, dibunuh seperti itu. Ini kata orang munafik. Gimana Pak Vin? Ya, kalau kita memiliki pilihan, gini, sekiranya ya ada satu pun berupa pilihan ya bagi kami, tidaklah kami dibunuh di sini. Ya.
kalau ada satu pilihan saja bagi kami, ya maksud pilihan di sini apa? Boleh ikut perang, boleh enggak. Nah, kita nggak bakal dibunuh di sini. Ini kata orang-orang munafik. Ya. Pilihan di sini maksudnya pilihan maju. Kenapa sih harus disuruh maju gitu perang? Seperti itu. Iya kepaksa orang-orang munafik ya. Makanya, nah ini pikiran ini yang mereka jadiin mereka gundah, akhirnya nggak ngantuk. Oh, bukan ini. Bukan. Mereka masih gitu sih. Ya, bisa dipahami? Iya. Kita ulangi lagi dari atas. Bukan munafik ya. Munafik. Munafik ini mereka ada karena apa namanya banyak orang muslim, maka orang kufar ini orang-orang kafir sedikit. Nah, adalah muncullah orang-orang munafik di sini, pura-pura masuk Islam. Ini orang Yahudi, ini orang Yahudi. Pura-pura. Ya. Orang Yahudi yang ada kalau di Mekah nggak ada orang munafik. Kenapa? Karena Islam minoritas. Kalah. Nggak usah pakai apa namanya pura-pura juga. Yang mereka kalah Islam tuh. Kata orang-orang kafir kalah. Jadi nggak pakai apa pura-pura segala. Nah, ketika Islam hijrah banyak di sana pemeluk Islam, ya, maka karena ini minoritas adalah di sana munafik. Jadi munafik itu akan sifat nifak ya, kemunafikan itu akan muncul kalau orang Islamnya mayoritas. Kalau minoritas itu nggak bakal ya sedikit ya. Iya, yang berarti kalau di Mekah itu Muslim sama kafir gitu ya, kafir Quraisy. Iya, Quraisy ya. Jadi jelas perbedaannya. Jelas perbedaannya nggak ada. Islam cuma sedikit kalau nah, Islam kan banyak yang hijrah banyak. Kemudian Madinah pun banyak yang masuk Islam. Nah, kaum Ansor, maka di sini minoritas yang kaum kufarnya. Iya, ada orang ada kafir, ada yang munafik, ya, ada. Ya. Sekali lagi. Nah, kelihatan memang tujuannya memang buat merusaknya. Kul lau kuntum, kul katakanlah olehmu. Tahu dari mana olehmu? Tambahan safil amr. Lau sekiranya kuntum kalian adalah, kaliannya mana? Tum, kalian adalah atau kalian ada. Ini sebenarnya kalau tanpa tum apa? Karena itu ada atau adalah. Jadi kita bisa terjemahkan kalian ada, kalian berada fi buyutikum, di buyut itu jamak dari bait. Bait itu apa? Rumah. Berarti buyut rumah kalian. Ya. Kul sekali lagi katakanlah olehmu lau kuntum sekiranya kalian berada fi buyutikum di dalam rumah-rumah kalian la barozal ladina la sungguh ya baroza itu akan datang la baroza sungguh datang pasti datang ya ya baroza mohon maaf ya bukan datang mohon maaf baroza itu nampak alias keluar mohon maaf la baroza ya sungguh apa akan keluar alladzina orang-orang yang kutiba ini UI yang diwajibkan alaihim atas mereka al-qatlu bukan pembunuhan ya ila mabaji'ihim kepada kalau ila kecuali illa ya ya dekati ya illa mabaji'ihim mabaji ini tempat pembaringan ya jamaknya tempat-tempat pembaringan mereka. Nah ini
perlu kita pahami lagi. Kul, katakanlah, lau kuntum, sekiranya kalian berada, ada, ya, karena kan ada, ya, kalian ada, maksudnya berada, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, la baroza, sungguh akan keluar. Siapa yang akan keluar? Alladzina, ini subjeknya ini, alladzina kutiba alaihimul qatlu, yaitu orang-orang yang, ini sebagai subjeknya, subjek dari baroza, ya, sungguh akan keluar orang-orang yang diwajibkan atas mereka pembunuhan ila madojihim, ke tempat-tempat pembaringan mereka. Nah, ini gimana maksudnya? Ya, ini apa? Takbir, takdir ya. Jadi ini kan mereka katanya kalau kita nggak ikut perang, ya nggak bakal mati ya di sini. Nah ini, nah katakanlah olehmu, Nabi Muhammad SAW, sekiranya kalian orang-orang munafik, ya, berada di rumah-rumah kalian, sungguh akan keluar, ya, orang-orang yang diwajibkan atas mereka qatlu, di sini pembunuhan, maksudnya kematian. Jadi maksud ini qatl, pembunuhan, maksudnya kematian, pasti apa namanya? Pasti keluar, akan keluar sebenarnya. Labarozalladzina kutiba alaihimul qatl, ya, akan keluar orang-orang yang diwajibkan mati. Jadi ini misalkan ada orang yang diwajibkan hari ini dia mati, pasti dia keluar kemana? Ke madojihim, tempat pembaringan terakhir dia, tempat terakhir dia berada, alias tempat kematiannya. Ya. Misalkan naudzubillah dalik, ya, pasti kita semua kan gini, ya. Ya, sekali lagi mohon maaf saya ralat, pasti semua di antara kita seperti ini. Jadi kita akan menghampiri tempat kematian kita. Ya, kita nggak tahu mana kita meninggal. Nah ini, kalaupun orang ada di rumah, orang munafik di rumah, pasti nanti kalau meninggalnya di jalan, di mana, pasti akan keluar, kemudian ya, terakhir di sana dia mati. Nah itu maksudnya. Labaroza, sungguh akan keluar, alladzina kutiba alaihimul qatl. Ini lafalnya pakai kutiba. Dituliskan atas mereka al-qatlu, kematian, ya, pembunuhan. Jadi kalau memang takdirnya apa dibunuh di pasar, ya di pasar. Fiil. Nah di sini kenapa nggak fiil mati betul? Nggak fiil mudhari. Nah ya. Jadi apa semuanya? Ini pertanyaannya juga. Ini ada yang nanya nggak ya? Sudah mati. Ada juga yang nanya. Ya ini yang pertama pertanyaannya bagus nih. Ini kenapa menggunakan fiil mati? Padahal tadi kita terjemahkan, ya, keluar. Karena kan belum, ya, yang keluar juga kan belum. Ya. Ini tapi kok kenapa pakai baroza fiil mati bukan fiil mudhari? Nah, dikarenakan sesuatu yang apa sangat dekat, ya, pasti dekat, bisa dipahami. Contohnya mudah, qad qamatis shalah, ya, qad qamatis, sungguh telah didirikan sholat. Mana sholat juga belum, ya. Maksudnya sungguh akan didirikan, bentar lagi mau didirikan nih, ya, bisa dipahami nggak? Ya, ini laba roza, sungguh keluar, pasti akan keluar. Nah, dan yang kedua, salah satu fungsi, dan yang lainnya maksudnya salah satu fungsi fiil madi. Jadi fiil madi itu Pak bisa telah, ya, bisa bermakna telah, bisa dekat kayak tadi qad qamatis shalah. Nah ini mungkin yang pasti satu lagi adalah bisa menunjukkan kepastian. Jadi kalau kepastian itu pakai fiil madi. Contoh gini, akan. Nah, kalau akan, ya, ini kan apa namanya, misalkan kemarin Pak Ade kalau pakai bahasa Arab, ankah tuka, ya, saya nikahkan engkau.
pakai fi'il madhi, saya telah nikahkan engkau. Baru aja mau nikahin, ya bisa dipahami nggak? Karena ini kan si suaminya mengucapkan itu saya sudah terima. Baru aja ini sudah terima. Ya, harusnya saya terima akbalu ya, saya sedang menerima. Kenapa pakai qabil tuh fi'il madhi? Seolah-olah ini udah terjadi lama. Ya, ini jadi kalau misalkan kita permasalahan emang nikahnya kapan ini udah diterima segala ya. Nah, ini enggak, tapi pasti menunjukkan hafal pasti. Jadi fi'il mudhari itu. Akad itu pada belum dilakukan tapi menggunakan fi'il madhi, mohon maaf bukan mudhari. Fi'il madhi kenapa? Karena menunjukkan suatu yang pasti. Nah, ini dia. Ini pasti keluar orang-orang yang kutiba alaihimul qatlu, dituliskan atas mereka kematian atau pembunuhan ya, pembunuhan atau kematian ila madajihim, kepada tempat-tempat pemberian mereka. Ini kan orang munafik nggak mau mereka dibunuh di medan perang, tapi kalau memang takdirnya ya dimanapun mati dibunuh, kalau memang takdirnya dibunuh pasti akan dibunuh, terjadi pembunuhan, terjadi kematian dimanapun. Bisa dipahami nggak Bapak semuanya? Insyaallah. Ya. Ini ada isyarat ya Bapak langsung. Ya. Insyaallah. Ya. Satu lagi boleh satu lagi. Di ayat pertama. Ya. Ibu Bu Yatni siapa ya? Maaf sebentar, Bu Yatni. Iya boleh lanjut saja. Anzala. Iya, anzala. Tadi saya mikir cuma anzala kemudian dia menunjukkan dari segi kan fi'il mudhari. Ini fi'il madhi. Ini fi'il madhi anzala. A itu bukan nah, bukan, tapi ini imbuhan kan pakai A juga. Tadi kan nazala turun, tambah A jadi kan menurunkan. Bukan fi'il madhi. Fi'il madhi bukan fi'il mudhari ya, tapi fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Ya. Maka. Ada lagi? Cukup ya, kita lanjut lagi. Panjang ya. Waliyab sedikit lagi. Nah, alhamdulillah. Waliyab tali Allah. Belum, Pak. Belum biasa. Waliyab tali Allah, dan li itu apa? Agar ya betali ini ada adalah bala ya, tolak bala ujian, berarti ya betali itu menguji. Waliyab tali, dan agar menguji ya siapa? Allah ya. Apa yang fi sudurikum, di dalam hati-hati kalian, menguji hati di dalam sudur, jamak dari sodrun dada ya, bukan hati, sodrun dada, jadi dada-dada kalian. Kita ulangi lagi, waliyabatali Allah, dan agar Allah menguji ma fi sudurikum, apa yang di dalam dada kalian, waliyumahhisa, dan agar ya, ini diawali oleh ya, tapi di belakang nggak ada tambahan apapun. Dia, dan agar dia, ini mahhaso yumahhisu itu artinya membersihkan ya, membersihkan ya, membersihkan apa yang fi sudurikum, di dalam kulub, hati-hati, jamak dari kolbun ya, hati ya. Kita ulangi lagi, waliyabatali Allah, dan agar Allah menguji apa yang di dalam dada kalian, waliyumahhisa, dan agar dia
membersihkan, mensucikan ma apa yang di kalian. Wallahu alimun, maha mengetahui, bizatil sudur. Bi itu apa? Terhadap. Tahu dengan, maksud tahu terhadap. Zatil sudur, zat itu sesuatu yang tidak nampak di dalam. Bizatil sudur, maka kita terjemahkan terhadap apa? Hatinya, hati ya. Dalamnya hati-hati itu apa yang di dalam hati kita. Mohon maaf, dada. Dada ya. Terima kasih Mas. Dada nih. Sodrun. Dada, ini sudur, dada. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, bizatis sudur, terhadap apa? Nah, apa yang di dalam, apa tahu sesuatu di dalam dada. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas, maha Allah, dan Allah maha mengetahui terhadap hati-hati yang terdalam juga boleh. Di sini Pak, panjang ya? Ya. Ini ada. Ya, sampai wakof. Mohon maaf, ini beda. Satu wakof aja ya. Coba satu ayat ini ya. Sampai tanda merah. Ya. Kemudian dia menurunkan atas kalian mimpi dari setelah Al-Qam. Nah, ini sebentar Pak. Sebelum dilanjutkan, pertanyaannya ini idofah bukan? Ba'dil ghammi. Idofah bukan? Idofah, karena di sini kan nggak ada al, nggak ada tanwin, ya. Kemudian di sini setelahnya jar. Nah, ini idofah. Kalau idofah, maka kita baca, walaupun kita terjemahkan, kita baca sekaligus, ya. Jadi min, nah setelah huruf pun harus kan, setelah huruf pun sama, huruf pun harus, nggak boleh huruf doang, tapi harus selanjutnya. Ya seperti ini. Gitu. Dari setelah kesedihan, ya, keamanan, nuasan, berupa ngantuk, betul. Yaksha, merasuki kehormatan segolongan. Ini ada yaksha, ada wawunya nggak di yaksha di sini? Nggak ada ya, diawali oleh ya, berarti siapa? Dianya kembali kemana? Ke ngantuk tersebut merasuki qaifatan segolongan di antara minkum dari setelahnya kum, ya kum, karena ini hanya minnya min tab'id ya, sebagian di antara, karena nggak semua kalian, tapi sebagian kalian itu Pak, sebagian antara orang-orang yang ada ketika itu. Ya sampai ya, silakan ya. Nah, jadi sekali lagi untuk idofah ya, untuk huruf dan idofah Bapak semuanya, maka ya mana tadi ya, waqaifatun ya, sekali lagi untuk idofah maka dibaca sekaligus ya, sahur. Ini pun berlaku, min nggak boleh ya, tsumma anzala alaikum, min ini nggak boleh ya, atau min ba'd nggak boleh, harus dibawa gomnya.
Ya, min ba'dil gham ya. Kalau bagusnya lagi sampai objeknya amanah. Amanatan nuasa. Nah, itu kuat ya. Kalau nggak kuat minimal idom aja. Jangan diputus. Ya. Nah, balik. Silakan. Selanjutnya ini sampai wakof. Siapa ada yang coba? Siapa adek? Silakan. Dan segolongan. Nah, ini kalau ini kaidah juga ya. Kalau ada ini kan tanwin ya. Thaifah tanwin ya. Thaifah berarti satu golongan ya. Ini sudah diketahui belum? Belum kan? Maksudnya masih nggak ketahui, belum jelas ya. Nah, tapi maksudnya adalah para sahabat. Jadi intinya kalau tanwin ini kemudian ada isim yang menggunakan tanwin bukan al ya, tanwin lagi, maka ada kata lainnya. Nah, lainnya. Misalkan gini. Misalkan ini sekedar misal doroba itu mukul ya. Rojulun itu laki-laki, rojulan. Ini laki-laki juga. Ya, doroba memukul. Ini misalnya. Seorang laki-laki telah memukul seorang laki-laki. Ini nggak mungkin memukul laki-laki yang barusan, tapi pasti laki-laki yang lain. Nah, itu maksudnya. Tahu nggak? Maka kita munculkan yang lain. Yang lain. Ya. Jadi wa qaifatun dan segolongan dalam kurung lainnya atau yang lain. Ya, boleh. Golongan lain. Ya, sungguh apa? Ahammatum menjadikan sedih terhadap apa yang menjadikan sedih? Anfusum diri mereka, ya gunun Mereka menduga billahi ghairul haq donal jahiliyah dugaan al jahiliyah ini yaitu menduga buruk kepada Allah, sesuatu yang buruk. Nah, ini nggak boleh menduga sesuatu yang buruk kepada Allah. Orang munafik. Ya, silakan. Nah, ini pendek Pak, pendek. Silakan. Pak Arba. Mereka berkata, hal lana, ya, hal, apakah lana milik kami minal amri dari ya perkara, ya, maksudnya pertolongan, min syai'in dari sesuatu. Jadi kalau kita terjemahkan hal lana minal amri min syai', apakah kami memiliki dari satu pun berupa apa? Pertolongan. Apakah kita memiliki satu pun pertolongan? Maksudnya seperti itu. Ya. Ini mudah, satu wakof pendek sekali. Silakan. Qul innal amra kullahu lillah. Awal. Qul. Iya, enggak. Ya, perkara kullahu kul semuanya lillahi milik Allah. Ya. Betul. Ya. Hu-nya kembali kemana Pak Zarkasi? Hu-nya kembali ke paling dekat, mudzakkar paling dekat. Amr ya, ini al-amr ke ya. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna.
Silakan. Tukhfunna fi anfusihim ma la yubduna lak. Silakan. Ya, ada lagi, Pak. Mana domir merekanya? Wawul apa namanya? Wawul jama. Fi anfusikum ma la yubduna lak. Padamu ya, laka. Alhamdulillah. Ya. Lanjut lagi. Bayang-bayang nih. Silakan. Yakulun. Mana merekanya? Wawul jamaah. Ya. Kenapa ini kita terjemahkan mereka? Karena diawali ya. Ini Pak, betul. Anda lupa. Laukana lana minal amri syai'un. Karena ada lana bagi minal amri dari perkara urusan syai'un sesuatu pun. Ya, kalau kita terjemahkan ke sini dulu, jadi gimana? Sekiranya ada pun ya. Ini berupa dari perkara atau dari perkara di sini maksudnya pilihan ya, berupa pilihan lana milik kami. Atau sekiranya kami memiliki satu pun berupa pilihan. Ma kutilna hahuna, ma kutilna hahuna. Haknya itu apa? Hak tanbih. Tanbih itu ya nih ya. Kalau kata orang Sunda ngagenggereuhkeun ya, itu apa? Jadi ngagenggereuhkeun ya gitu. Ya, nah itu kalau kata Sunda ya. Nah itu. Nah. Ya. Kalau iya gimana bahasa itu? Ya. Bahasa Jawanya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Qul law kuntum fi buyutikum, silakan. Udah yang lain ya. Oh iya, silakan. Ya, belum lupa ya, mana? Fi buyutikum. La barazal ladina. Baraza sungguh akan keluar. Sungguh akan keluar atau pasti keluar dituliskan alaihim mereka al-qatlu pembunuhan ya ila madajihim ya pembaringan mereka, jadi dibunuhnya di mana akan keluar, tidak selalu di medan perang ya, apabila memang ajal sudah datang. Lagi ini pun isyarat lah ya, kalau kita itu akan mendatangi tempat kematian kita ya, akan mendatangi tempat kematian kita nggak tahu. Nah, seperti itu. Lanjut lagi. Ini pendek. Silakan. Pak Taib ya. Pak Taib. Ya. Nah. Waliabtaliya dan agar siapa? Allah maafi sudurikum, apa yang dalam ini tadinya sodrun ke sudur, jamak apa namanya? Taksir. Lanjut, walimah hiso dan agar membersihkan. Di sini nggak ada tambahan.
Berarti pelakunya siapa? Dia, ya. Ma, apa yang fi qulubikum, di dalam hati-hati kalian. Silakan Pak Sulis. Ya. Sebentar, mana? Kejauhan. Ya, silakan Pak Sulis. Wallahu alimun bidzatis sudur, terhadap zat itu apa? Dalamnya, isi yang dalam, ya. Terhadap isi yang dalam dada, maksudnya dada, isi dada. Sanubari. Ya. Kita cukupkan ayatnya satu saja, lumayan banyak. Ya, masih ada waktu. Masih ada waktu. Nah, di sini kita langsung hitung idofah saja. Mana? Ya, anfusuhum. Kenapa anfusuhum? Isim, doma, rofa, ya, setelah fi. Ya, ini kenapa menggunakan tata nih, tanda pelakunya perempuan, karena anfus ini jamak taksir, jamak taksir itu perempuan. Ditambah kalau anfus ini walaupun satu nafsun, tetap dia perempuan. Nafsun itu perempuan. Ya Tuhan nafsul mutmainah, nafs mutmainah pakai tamar butoh. Ya, bukan mutmain. Sifatnya mutmainah. Ya. Maka mu'annas. Ya. Silakan kita cari di sini idofah. Saya perkecil dikit ya. Ya. Sebentar. Nunun sampai yukhfuna fi anfusihim. Ini silahkan dari yadhunnun sampai yukhfuna fi anfusihim. Idofah, gabungan dua isim. Idofahnya berarti mudhof sama mudhof ilaihnya. Isim sama isim. Cirinya apa? Cirinya yang pertama nggak tahu. Kita refresh dulu ya. Barangkali lupa. Refresh dulu. Mudah itu misalkan baitun ini baitun tambah Allah. Lafal Allahnya kedua dijerkan jadi baitullahi. Yang pertama ini mudhof keberkatan.
Dari mana tadi? Sampai anfusahum. Anfusihim. Kalau misalkan memang nggak ada apa nol, nggak ada nol, idofahnya nol, nggak apa. Ya memang. Dua Innova. Dua. Yang lainnya pada dua. Satu. Iya. Apa yang idofahnya aja. Lagi baitun sama hu jadinya baitu. Isim dan isim po. Tentukan dia isim dengan isim. Enggak juga kalau yang mudhof itu enggak, yang pertama itu enggak. Iya, dia itu enggak boleh tanwin sama enggak boleh mau dia misalkan baitullah, baitillah, baitallah. Nah, empat ya, boleh. Mau 5 pun boleh, Pak. Kalau ada dua Parba. Dua. Tadi dua. Apa? Dua. Pepin. Dua ya. Pak Jono. Dua. Berapa Pak kasih? Satu. Ustaz. Berapa? Dua. Ya. Tulis. Dua. Ya. Dua. Ini yang satu dulu. Ya, yang satu dulu. Yang satu. Oh iya Pak Joko. Pak Joko. Ya, Pak Joko. Dua ya. Pak Joko dua. Ya kan yang dua-dua ini mana namanya? Ghairul haqqi. Ini ya. Mana lagi? Dhonnal jahiliyah. Barangkali dua itu beda-beda versinya. Ada lagi? Ini dua atau tiga kan? Ada yang dua. Jadi tiga kan nih. Hah? Tuh kan ini dua itu sama kulahu. Jadinya berapa? Ininya dhonnal jahiliyahnya tuh. Ini nyatu kan strip sini. Hah? Apa? Ilahi. Lillahi ini huruf jar. Nggak bisa kalau huruf jar. Seperti fil baiti. Ya. Jadi dua itu beda-beda akhirnya banyak ya. Ghairah satu, ghairul haq. Kita lihat ghairah di sini isim ya. Ini nggak pakai a, nggak pakai tanwin, keduanya apa ada ajarnya, nah, berarti dia apa idofah gabungan. Ini pun nggak ada nggak isim don ya, suudon, husnudon. Nah ini nggak ada a, nggak ada tanwin sebagai mudhof, yang keduanya jar, yang mudhof ilaih dua. Ya, kemudian kul juga isim, nggak ada a, nggak ada tanwin. Setelahnya ini apa mudhof ilaihnya. Kenapa ini bukan hi kullahi? Ya, enggak di sini ini domir itu mabni tetap ya hu. Yang menjadikan hi itu karena sebelumnya kasroh supaya dibacanya ya mah bihi ya. Kemudian
Selanjutnya anfusihim, ya, anfusi di sini ya 4 ya, betul 4. Ya. Di sini ada a, ada tanwin sama hi. Ini 4. Ya, apa? Duanya kalau musyawarah mungkin 4 semua karena dua ada beda-beda istilahnya ini. Beda-beda. Ya. Satu lagi. Ya. Isim. Qair. Sekali lagi. Oh, ini 3 ini. Sebentar. Nah, ini. Saya perkecil. Ini kalau perkecil gini kelihatan nggak, Pak? Nah, ini. Silakan. Qul law kuntum fi buyutikum. Ya. Silakan. Dari wakaf ke wakaf, silakan. Qulubikum. Ya, silakan. 3, Masya Allah. Iya, loh. 5. Iya. 4. Ya, Arba berapa? Ya, silakan. Empat ya, pada 4 hari 4. Isim digabungkan. Ya. Berapa? Kerjaan 4 ya. 4 kan. 3 yang tulis 3. 4 ya. 4 tambah ya. 4 berapa? 4 ya. Fatih 4 ya. Pak Evin belum. Nah, ya. Ya. Baitun sama huwa jadi baituhu. Nah, ini doa juga. Baitun sama hu jadi baituhu. Pak ya. Pak ini ya. Belajar kasih 5 ya. Kita coba yang pertama mana? Pak ya, Pak Joko berapa Pak Joko? Nah, kedengaran mohon maaf Pak Joko. Ya itu saja. 4 ya. Ya, kita coba ini. Yang pertama mana? Buyutikum. Buyut asalnya buyutin. Nah, kemudian tanwinnya dihapus, kemudian digabungkan. Karena digabungkan tanwin dihapus. Kenapa kum ini bukan kumi dengan kasroh? Karena dia mabni. Domir itu apa mabni? Mabni itu apa?
tetap kum terus, nggak bisa kumi. Ya kum. Buyutikum, mana lagi? Madojihim, tempat-tempat pembaringan mereka. Ya, ini madoji'i sama him, nggak pakai alnya dihapus, ya. Kemudian dia digabungkan sama him. Kenapa nggak himi? Ya, malah sukun karena dia mabni. Mana lagi? Suduriku. Ya, ini udah jelas tadi. Nggak ada al, nggak ada tanwin, gabungan sama kum. Mana lagi? Kulubiku. Nggak ada al, nggak ada tanwin, gabung sama kum. Jadi berapa? Insya Allah. Udah, Pak? Ya. Karena alaihim, ala itu kan isim. Mohon maaf, isim. Huruf jer. Min, ila, an, ala. Hah? Tuh kan, ini bukan isim. Huruf sama isim ini. Ya. Satu. Ya, alhamdulillah. Masih ada waktu nggak sedikit, Pak, buat ini? Buka ini. Masih ya? Masih, tapi saya izin. Iya, boleh, Pak. Ya, hati-hati di jalan. Salam doa. Sedikit lagi. Ya, sama-sama. Ya, amanillah ya. Nah, ini sekarang halaman 14 ya. Berapa? 14. Sudah? Sudah? Ya, kita lanjut lagi. Nah, di sini idofahnya diidofahkan ya. Idofah yang bagian yang pertama itu namanya apa? Mudhof. Oh iya, boleh Pak Joko. Yang pertama namanya mudhof, yang kedua apa namanya? Mudhof ilaih. Nah, gimana kalau mudhof ilaihnya itu dia jamak mudzakkar salim? Mudhof ilaihnya itu jamak mudzakkar salim. Kan biasanya mudhof ilaihnya bukan jamak mudzakkar salim seperti kemarin tuh misalkan mohon maaf. Ini biasanya kan ini kan syarrin nafasati, ini bukan jamak mudzakkar salim. Ini ujungnya kasroh semua. Ahsanitaku sekarang 14. Nah, ini sekarang gimana kalau ujungnya itu jamak mudzakkar salim? Maka kita lihat sini. Kalau ujungnya jamak mudzakkar salim, maka kita pilih ya nun. Jamak mudzakkar salim itu adalah jamak yang ujungnya una atau ina. Nah, maka kita pilih ina. Kenapa ina? Karena dia jamak mudzakkar salim menjadi yang mudhof ya. Jadi dia mudhof ilaih. Karena dia mudhof ilaih berupa jamak mudzakkar salim. Jadi kalau ditanya ini li robbil ini kenapa robbi? Karena ada huruf jar yaitu li. Kenapa bukan robbin? Karena dia mudhof, nggak boleh tanwin, jadinya robbi bukan robbi. Kemudian apa ini al alamin? Karena ini apa? Mudhof ilaih jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim pakainya ina. Bisa dipahami nggak? Insyaallah. Ya bukan una. Kenapa sih bukan una malah ina? Nah, karena dia mudhof ilaih jamak mudzakkar salim. Ya. Ataupun kenapa bukan kasroh alamini? Nah, gitu kan? Karena dia mudhof ilaihnya jamak mudzakkar salim. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya dengan ya. Ya. Coba kita praktekkan li rabbil alamin. Silakan baca li rabbil alamin. Kenapa di sini Robbi?
Karena huruf jar. Kenapa nggak menggunakan tanwin Robin? Karena mudhof. Kenapa al-alamina bukan al-alaminu? Karena mudhof ilaih jamak mudzakkar salim. Bisa dipahami ya? Silakan yang pertama. Dimulai dari Pak Arba. Qala Rabbil alamina ya. Kenapa Robi bukan Robu? Kenapa Robi bukan Robu? Karena ada huruf jar. Kenapa bukan Robin? Karena dia mudhof. Nggak boleh tanwin. Kenapa al-alamina bukan alamuna? Jamak mudzakkar salim. Ya, silakan selanjutnya. Alamina. Ini dibaca aja ujungnya ya, Pak. Karena kita butuh juga ujungnya. Rabbil alamin. Ya, Pak Mahdi. Kenapa Robi? Ya. Maksudnya kenapa bukan Robu? Kenapa bukan Robin? Mudhof. Kenapa menggunakan al-alamina bukan al-alamun? Mudhof ilaih ya. Alhamdulillah. Lanjut lagi. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin sebagai subjek an-nasu. An-nasu ya li rabbil alamin. Kenapa Robbi bukan Robbu? Karena ada huruf jar. Kenapa di sini bukan Robin? Karena dia mudhof. Kenapa al-alamina bukan al-alamuna? Mudhof ilaih jamak mudzakkar salim. Ya. Bukan terakhir, mohon maaf ya. Kalau udah terakhir aja nih. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ya, kenapa Toridi bukan Toridu, Pak? Ya, kenapa di sini bukan Toridin? Karena dia mudhof nggak boleh tanwin. Kenapa al-mu'minina bukan al-mu'minuna? Masya Allah ya. Kang Hari. Kenapa Robbi bukan Robbu? Kenapa bukan Robin? Kenapa al-alamina bukan al-alamuna? Insya Allah. Tanzilun min Rabbil alamin sama. Udah mulai error ya. Maaf. Ini pasnya ini makanya dibaca, kita baca. Gundul sama-sama gundul. Alamina Pak Alamini Pak? Ini kan nggak ada. Alamini apa alamina? Alamina karena ini pilihannya antara ina sama una. Nah, di sini ina sama una ya. Digundul. Kenapa Robi di sini? Ada mir. Kenapa bukan Robin? Karena mudhof. Kenapa al-alamina bukan al-alamuna? Idhofah ya. Mudhof ilaih, mohon maaf ya. Jamak mudzakkar salim. Lanjut Pacar Kasih. Kenapa bukan kulubin? Karena mudhof nggak boleh tanwin dan al-mu'minina bukan al-mu'minuna. Kenapa? Masya Allah. Silakan. Ya kan? Ya, kenapa? Robbi kenapa? Kenapa bukan Robin? Mudhof nggak boleh. Al dan tanwin. Kenapa al-alamin bukan al-alamun? Jamak mudzakkar salim itu. Kita lanjut lagi. Silakan Pak Sulis.
Was ofaki alanis. Nah ini karena dia idofah, maka bacanya nggak boleh putus diri. Mohon maaf ya, sekali lagi Pak, mohon maaf. Di sini nggak boleh putus di sini nih, karena dia sudah digabungkan. Panggil lagi. Was. Ya, ala nisa'il alamina. Tuh. Nisa'i kenapa bukan nisa'a? Ala, kenapa di sini bukan nisa'in? Mudhaf nggak boleh. Al tanwin. Kenapa al alamina di sini bukan al alamuna? Mudzakkar salim mudhaf ilaih ya, jamak mudzakkar salim. Betul ya. Alhamdulillah ini sama. Nah ini mudhaf ilaih satu lagi terakhir. Bapak semuanya, mudhaf ilaih itu idhofah itu bisa 3 Pak ya. Contohnya ini. Ini maliki yaumin. Tadinya ini idhofahnya. Maliki yaumin itu mudhaf sama mudhaf ilaih. Saya perbesar lagi tulisannya. Jadi seperti ini. Nah, maliki tadinya ini mudhaf, yaumin mudhaf ilaih. Nah, ini mau ditambahkan lagi satu ke adin. Jadinya maliki mudhaf, yaumin ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari mana? Dari maliki. Tapi dia itu sebagai mudhaf bagi adin. Jadi malik itu punya dua kedudukan lah, fungsi ya. Dia sebagai mudhaf ilaih bagian kedua dari maliki, dan sebagai mudhaf bagian pertama dari adin. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau maliki yaum ini kalau hubungannya ke maliki sebagai apa? Mudhaf ilaih. Kalau yaum ke adin hubungannya sebagai mudhaf. Ya, bisa dipahami ya. Maka apa? Nah, maka yaum juga nggak boleh tanwin. Maliki yaumin nggak boleh, tapi maliki yaumin. Loh, kan mudhaf ilaih bebas, boleh tanwin boleh enggak. Enggak, kan dia jadi mudhaf lagi bagi adin. Gimana Pak Kasih? Oh, bukan. Adin mudhafnya yaum. Nah, dua kedudukan. Dia itu sebagai yaum yang tengah-tengahnya, ya. Jadi gini. Ini mudhaf ilaihnya. Nah, kemudian yang kedua, ini mudhaf ilaihnya. Bisa dipahami nggak? Terima kasih. Kenapa nggak pakai tanwin? Nggak boleh ya, karena dia sebagai mudhaf lagi buat yang selanjutnya. Itu bisa dipahami ya. Jadi memiliki masih yang jadi itu yaumidin, maliki enggak. Kalau saya maliki itu sebagai mudhaf bagi yaum saja. Nah, yaum sebagai mudhaf bagi adin. Nah, kalau gitu maliki mudhaf ilaihnya mana? Ya ini yaumi ya. Tapi yaumi ini jadi yaumi ini berlaku. Cuman mana tanwinnya di sini yaumi? Nggak bisa, kan dia ke ini lagi kerebut sama ini ya. Kerebut sama adin sebagai mudhafnya bagi adin. Ya. Ya. Ya, kita ya. Kita coba ini. Terakhir ya. Ini saya ini ya. Kita ini kunci ya. Kunci itu miftah. Kunci miftahu, kunci pintu ya. Babi. Oh, maaf, Masjidil Muhajirin.
Nah ini al-muhajir ini sebenarnya ini pakai sampai al aja, al-masjid. Ya, al-muhajirin. Ya, masjid al-muhajirin. Mohon maaf, pasnya nggak apa-apa. Ya, Masjidil Muhajirin. Nah, kunci pintu masjid orang-orang yang berhijrah. Nah, ini kalau al-muhajirin ini kalau diterjemahkan sebagai asal katanya. Tapi kalau misalkan ini sebagai tempat, ya udah diketahui ya. Ini muhajir itu maksud nama masjid bukan orang-orang berhijrah. Ini pakai al di sini. Ya. Kalau al-muhajirinya sudah menjadi ya masjid sendiri, itu masjid sendiri al-muhajirin. Tapi kalau misalkan muhajirinya diterjemahkan sebagai orang-orang berhijrah, maka masjidnya nggak pakai. Jadi ada 4 ya, kita terjemahkannya orang-orang berhijrah jadi 4. Miftahnya ini sebagai mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Babun. Babun juga sebagai mudhof, mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Masjid. Nah, masjid juga sebagai mudhof lagi. Ya, mudhof ya. Nah, ini mudhof ilaih. Ya, sampai di sini bisa dipahami. Ya, jadi ini kenapa nggak boleh tanwin? Dia ke sana lagi, ya, dimudhofkan lagi. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, alhamdulillah sudah sejauh ini. Mudah-mudahan tetap semangat. Ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.